Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Saat kemarin di jalan ada kendala apa tidak? Alhamdulillah Tidak ada, Bu. mungkin macet Macetnya di Lampung Merah atau pas mau nyabrang itu loh Bu, di daerah sekitar sini. sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya Baik, Mbaknya. berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, ini udah pada kenal apa belum kira-kira? Belum. Kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Lutfi, bisa dipanggil Bu Lutfi. Saya sebagai konselor atau fasilitator untuk kalian bercerita atau bisa menemani kalian. Siapa yang mau perkenalan dulu kira-kira? Gimana Mbaknya dulu? Perkenalkan, nama saya Nabila. Alamat saya di Tuanku. Saya dari Prodi. Perkenalkan, nama saya Daru dari Prodi IP ya, Dari semester berapa? dari semester 2 Masih maba ya, Mas? ya. Kecil. Saya dari Prodi Filsafat semester 6. Masih di Perkenalkan, nama saya Intan Anggun, bisa dipanggil Anggun. Saya dari Prodi HTN, saya dari semester 4. Rumah saya Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sanjita Kariza, rumah saya Trenggalek, prodi saya PKI. mungkin KPI, ya. Iya. Kalau PKI itu mohon maaf ya udah disebut ya Pak ya. Iya. Tidak namanya banyak yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Intan, semester 4 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Rumah saya di Kota Padang. Ini sudah kenal semuanya ya berarti. Iya, udah Bu. Ayo. Ini loh, Siapa waktu ini? itu pernah di kelompok waktu PBAK itu loh Bu. Iya, Bener PBAK sih? kemarin. Aku lupa sih. Kan anggotanya tuh kan ada Banyak. kayak 60-an gitu satu Iya. kelompok. Mbaknya mungkin pernah lihat banyak ini gitu. Iya, waktu itu disuruh nyanyi terus maju. Mbaknya penyanyi. Iya, saya berdua. Pernah nyanyi dari panggung ke panggung gitu ya? Enggak pernah, Mbak. Nyanyi di Kan itu cuman artis bercanda aja. Ya, kalau artis saya iya sih. Ini udah pada kenal? Udah. Ini Udah. Oh iya. BTW rumah aku itu Mbak ya. BTW rumah aku dilihat itu tinggal di dulu. Kalau Mbaknya di mana? Kalau saya itu di Tonggol. Deket Deket, Mbak. Iya. Besok. Tapi sama kalau ke kota kan Lombok. Iya, Rumahku itu di pinggir jalan. Kali Ombok. Oh, Kali Ombok. Oh, kalau gitu Yang nanti kita jembatannya di Perombak itu. Oh, iya. Itu deket situ. di pomnya. Nanti kita bisa itu ya, jalan-jalan bareng Mbak ya. Kita ke alun-alun ya Mbak ya. Oke Mbak, nanti kita bisa alun sendiri ya. Oke. Oke, kita kan lebih kenal satu sama lain. Nah, nanti bisa perkenalan lebih lanjut di aplikasi ataupun di sisi selanjutnya. Sebelum kegiatan, izinkan saya menjelaskan kita nanti kurang lebih di sesi ini 40 sampai 30 menit. Nah, untuk kesepakatan mungkin di 30 menit atau 40 menit. 30 menit aja. Selanjutnya di sini ada yang tahu nggak apa tujuan adanya konseling ini?
Untuk memecahkan masalah itu jadi salah satu kita ada yang bercerita terus bisa mengasih solusi satu sama lain. Mungkin ada yang lagi? menambah teman sih. Kayak kan ini pernah tahu jawabannya, kita punya lebih banyak mencari solusi bersama buat untuk setiap permasalahan. Sebenarnya semuanya itu benar. Kita adanya konseling ini untuk membantu satu sama lain. Jadi kita itu nggak merasa kalau kita aja yang punya masalah, teman-teman juga punya masalah. Dan jika tahu teman punya masalah, itu kan kita oh iya berarti nggak doang yang masalah gitu. Selanjutnya ada yang tahu nggak apa aja asas yang ada di konseling ini? Mungkin atas kerahasiaan kayak kalau nanti mau cerita di sini nggak perlu seperti itu bilang. Ya, terus diperbutuhan Oh ya itu juga masuk. Ada yang lagi? Asas kesukarelaan. Mungkin ada lagi yang mau menjawab? Jadi di sesi ini atau di konseling ini ada beberapa sesi, beberapa asas yang harus kita ketahui seperti yang sebelum Mbak bilang tadi, finansiaan, kebetulan, kesukarelaan, dan segala macam. Kita selanjutnya akan membuat aturan. Nah ini fungsinya untuk dipatuhi semua anggota, baik saya konselor dan kalian semua sebagai konseling. Mungkin peraturan yang pertama itu seperti tidak memotong pembicaraan orang lain. Mungkin yang kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga saling kayak menguatkan gitu loh, saling support atau yang lain. Nah itu ada tambahan. Sudah Ya. jauh. Baik, jika sudah disepakati, kita akan mengadakan ikrar supaya kita tetap ingat apa aja bunyinya. Baik, mungkin boleh tangannya disilakan ke dada. gimana Bu caranya? Terserah sama enaknya yang mana. Ikuti saya ya. Ya, Pertama, saya berjanji saya berjanji tidak akan tidak akan memotong pembicaraan orang lain. memotong pembicaraan orang lain. Kedua, saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Baik, terima kasih. Ini kayaknya tegang betul. Iya. Mungkin kita adakan SBK dulu ya. Ya, boleh. Nanti SBK-nya itu Marina menari di atas meja. Gimana Bu itu? Oh, gini. Kalau Marina itu nunjuk diri sendiri, Ya. menari di gulung-gulung, di atas begini, dan menaranya Oh, iya. nanti saya sebutkan pelan dulu, kemudian cepat gitu ya. Iya, Bisa dimulai? bisa. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari Marina di atas menara. Baik, sudah bagus teman-teman. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin main atau mungkin yang berenang? Tanya, Banyak. berdoa dan pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini sudah saling mengenal atau mungkin lupa dengan namanya teman-temannya? Alhamdulillah masih ingat Bu. Alhamdulillah kalau masih ingat. Nah, saya menjelaskan kembali di sesi ini yaitu sesi pengertian. Kan di sesi sebelumnya itu sesi pengenalan dan teman-teman sudah saling mengenal satu sama lain. Di sesi ini kita lebih mengajarkan ya kayak misal mbaknya masih jadi yang lainnya itu bisa kita ajarkan.
sekedar mengingatkan kembali. Di sini ada yang mungkin lupa dengan ikrar dan peraturannya di sesi sebelumnya. Berapa kira-kira peraturannya? Sesinya Tidak menjaga masalah pada dan jangan mengatakan kepada orang lain. Ya sudah rahasianya. Mungkin bisa diperhatikan bagaimana kan sudah mengatakan tidak boleh membocorkan cerita teman kita kepada orang lain. Tadi sudah diingatkan oleh Mbak Widya peraturannya, yaitu tidak membocorkan cerita kepada orang lain dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, saya perkenalkan saya sebagai fasilitator dan konselor untuk tempat kalian bercerita. Nanti kalian bercerita dengan terbuka, jangan ada yang ditambah-tambahin dan dikurang-kurangi. Nanti peran teman-teman yaitu mendengarkan, mungkin bisa memberi saran yang bisa untuk membangun semangat teman-temannya. Jangan mengejudge cerita teman-teman. Kita juga tidak tahu seberapa besar masalah yang dialami oleh teman-teman. Apakah dari yang saya jelaskan tadi, apakah teman-teman sudah siap untuk bercerita? Sudah. Baiklah, kalau sudah cerita tadi saya sudah jelaskan peran saya dan peran teman-teman. Apakah sudah siap untuk bercerita? Sudah. Alhamdulillah, jika sudah siap, nanti di sesi selanjutnya kita akan bercerita. Perkenalkan, saya sebagai konselor dan fasilitator, dan teman-teman itu berperan menjadi pendengar dan nanti memberi saran satu dan sama lainnya ya. Iya. Kira-kira di sesi ini kalian sudah siap untuk bercerita apa belum? Sudah. Baik, kalau sudah siap untuk bercerita, nanti di sesi ini atau di lain hari kita akan menceritakan masalah masing-masing ya. Mungkin bisa di-share sedikit tentang masalahnya teman-teman. Masalahku mungkin di sesi ini bisa di-share sedikit tentang masalahnya kalian biar kita tahu. Apa gimana? Saya kurang percaya diri kalau bicara di depan banyak orang. Oh, berarti kayak bentuk tremor gitu Ya, selalu tremor. Yang mana? Saya jujur kurang percaya diri ketika ngobrol sama teman baru. Berarti kayak takut enggak gue Dalam pencerahan udah takut duluan sebelum melakukan gitu. Namanya mungkin gimana Sabita? saya kagum dengan orang. Oh, berarti kalau ketemu bicara dengan orang yang kenal itu mau jawab bingung gitu. Mungkin yang lainnya ya bagaimana? Itu kayak overthinking duluan sebelum berasa sesuatu, misal kayak prestasi gitu ya. Itu saya tuh kadang suka overthinking duluan dan pikiran gak benar. Jadi takut kelihatan gimana. Oh, berarti masalahnya yang sama dengan Mbak Putri tadi takut sebelum melakukan gitu. Ya, Udah overthinking dulu. Mungkin yang lainnya? Mungkin masalahnya dari teman-teman semua hampir sama sebenarnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi selanjutnya ya Mbak. Iya. Dari sesi sebelumnya ya, sesi 1 dan 2 dan ini sesi 3. Sebelum sesi 3 dimulai, alhamdulillah kita doa baik.
Jadi kita kan lanjutkan sesi ketiga yaitu sesi inti dari kelas ini ya teman-teman. Saya mengingatkan kembali bahwa di sini saya hanya sebagai fasilitator atau konsultan, dan di sini saya hanya bertugas untuk membimbing jalannya kelas ini. Nanti untuk saran dan masukan itu diserahkan kepada teman-teman, dan nanti solusinya berada di pada kalian sendiri. Baik, di sini kita akan mulai sesi cerita ya teman-teman. Ya, bagus. Mungkin bisa dimulai dari siapa? Jadi saya itu ada cerita dulu itu saya kayak waktu kecil itu sebenarnya saya jadi orang yang sama jadi bagaimana sebelum ini itu saat ketika mau SD. Jadi itu saya bertanya ketika di SD itu ada satu kejadian karena kan waktu di SD itu kan kayak bulu-bulunan itu jadi pada saat itu saya pernah nggak di bulu. Nah, jadi mati sama teman saya. Karena alasan desa itu kayak ada ketuanya gitu. Jadi gimana saya dulu itu kayak saya tuh nggak ditemani. Jadi ketika saya kayak ditemani, saya itu juga sesuai nominal yang diberikan. Misalnya siapa kalau saya ngambil dulu, saya itu cuma harus membaca dulu. Setelah menjadi kecil di SD pada saat itu, selanjutnya itu saya kok merasa bahwa saya itu jadi yang susah untuk berteman lagi, meskipun percaya sama orang lain. Dan saya tuh kayak ketika mau membuka obrolan sama orang baru pada saat SMP pada saat itu menjadi mahasiswa itu saya kayak takut itu, saya takut teman-teman itu nggak suka sama saya. Karena setelah kejadian itu sampai saat ini semester 2 saya takut nggak bisa berteman atau nanti Mbak Feni itu di masa kecilnya kalau orang-orang harus dibayar ya waktu SD. Jadi kalau misal Mbaknya nggak punya uang berarti nggak ditemani ya. Jadi masalahnya Mbak Feni itu begitu ya. Saran dari teman-teman atau masukan untuk Mbak Feni? Mungkin kayak masukan saya itu Mbak Feni itu kan kayak rawat budaya pertama di SD. Tapi masukan saya itu Mbak Feni itu kayak membuka lembaran baru di KS. Ini Mbak Feni itu kayak lumayan aja masalah budaya itu kan di kita mungkin juga kan kalau yang itu masalah SD SMA di KS itu mungkin teman-temannya yang jadi dia satu kata juga kalau saya Aku nggak betul juga teman saya yang nggak teman saya itu juga sekarang itu harus belajar teman-temannya selalu biasa karena mungkin kita pada saya itu sudah sangat dewasa jadinya ya nggak ada apa-apa. Jadi saya juga ini Pak itu terus kan nggak dari dulu juga kan kayak apa ya usaha ya enjoy aja sama nikmat ya biar masalah biar berani Benar yang dikatakan Mbak Intan karena di SMP kan juga gambaran baru, mungkin situasi dan lingkungannya juga berbeda. Jadi jangan berpacu pada trauma yang mungkin banyak bisa lebih mengikuti kan di SMP juga ada PN ataupun lainnya ya. Itu bisa untuk masuk ke situ biar banyak teman. Jadi juga juga di sekitar itu saya juga ingin masuk sebetulnya juga hanya satu hal saja. Ada yang nanya apa? mungkin sudah cukup.
Jadi mungkin siapa yang lagi mau cerita? Kelas 2 SMP itu saya udah begitu. Terus saya dari situ tuh kayak masih kurang jadi kan sebelumnya saya tuh kayak dari dulu itu saya kayak merasa aku tuh juga mau mengutarakan apa yang saya inginkan ya, mengutarakan apa yang saya lalu semakin kesini saya semakin nyaman dengan keikhlasan saya ini saya setuju. Berarti sudah langsung berarti Mbaknya ini sudah terlalu nyaman menjadi Iya Bu, sekarang saya setuju. Lebih nyaman dan lebih. jadi kalau Mbaknya kayak ada teman baru itu gimana caranya? Itu kayak kalau ngobrol sama orang baru itu cuma kayak pikiran tuh Mengerti. iya itu suka terus nggak tahu kelihatan gimana. Jadi saya tuh jarang bersosialisasi. Berarti Mbaknya mungkin sudah terlalu lama menjadi introvert, jadi kayak ini aja enak gitu. Iya. Mungkin kenapa ada mungkin saran saya banyak banyak menyenangkan ya dengan sendiri kalau kayak bersosialisasi yang penting mungkin saran saya banyak itu psikolog bisa bercerita itu kan banyak nanti kayak bisa jualnya nanti bisa benar-benar lebih membuka diri atau lebih extrovert jadi nanti lebih banyak teman jadi saya yang di berdengar suara besar juga mungkin Mbaknya bisa bikin ke psikolog itu kan nanti tahu masalahnya ada di orang lain ini badan saya yang Mbak tentang organisasi organisasi kalau MC nah bisa bocornya jadi Mbaknya tadi sudah lama menjadi introvert jadi kayak enak juga ya jadi introvert gak banyak masalah. Iya, saya ngobrol di sini juga sebenarnya Panas tenang Mbak, di sini nanti kita akan menjelaskan juga dan selama juga akan merahasiakan cerita Mbak dari mana dan teman-teman juga akan memberikan saran yang betul. Mungkin ada saran nih atau masukan dari teman-teman? ada di sekolah itu masih punya teman gak? Kayak di kuliah itu punya teman dekat gak kira-kira? kebetulan ada Mbak satu. Mungkin temennya ikut organisasi atau temennya mungkin juga introvert apa ya seperti itu? Kebetulan teman saya itu ekstrovert, makanya itu kayak dia bisa membawahi saya. Oh iya, mungkin saya benar-benar bisa ikut temennya di organisasi. Biasanya kan kalau temennya introvert si temennya yang bisa ikut-ikutan di sana juga kayak ini. Kalau orang yang seperti itu kan dia ikut ya nggak malu gitu untuk Jadi sudah saya. oh iya mungkin ada juga yang bisa organisasi temennya temennya yang cocok cocok untuk di organisasinya beda-beda. Saya masukan dari itu mungkin alhamdulillah Mbaknya ikut organisasi karena mungkin temannya Mbaknya ekstrovert dan banyak ikut organisasi ya Mbak? Kebetulan dia ikut HMS itu. Itu enggak mungkin Mbaknya bisa daftar ke BRS karena mungkin bisa belajar dari temannya pasti terbuka untuk Mbaknya mungkin ada masukan dari temannya. Tapi sebenarnya Mbak Nanda jadi introvert itu nyaman loh dengan Iya tentunya. tapi Mbak Nanda kayak ada keinginan nggak istilahnya bersosialisasi lebih lagi sama orang lain gitu.
sampai itu pasti ada ya mbak, tapi kayak terdalam sama takut dan mungkin Mbak Nabila itu lebih bisa membuat dirinya itu kayak berdoa itu karena kan sebenarnya Mbak Nabila itu kan ketakutannya di pikirannya sendiri ya, jadi Mbak Nabila bisa membawa pikiran itu kayak menanamkan di dirinya Mbak Nabila sama di pikirannya itu kayak sebenarnya orang itu nggak terlalu memperhatikan Mbak Nabila gitu, jadi kan perlahan-lahan mungkin nanti itu bisa membantu introvert Mbak Nabila itu tadi karena Mbak Nabila udah nggak rasa takut, jadinya mau bergaul lebih lagi sama orang, mungkin seperti itu sih, lebih ke menenangkan pikiran bahwa sebenarnya orang itu juga nggak apa-apa gitu, mungkin seperti itu kalau saya. Mungkin sarannya bisa diterima. Mungkin kita lanjutkan untuk yang cerita siapa? Iya, Dari Mbak Intan. jadi masalah saya itu saya kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman, apalagi kalau teman baru, karena kan saya di rumah setiap dari kecil ya, dari kecil itu kayak bulan ini bulan itu baru ini itu akhirnya semakin dewasa saya takut bertindak kalau kenalan orang itu aku nanti dia gimana akhirnya saya kesulitan untuk berteman. Berarti bagi di rumah sering jalan sama di sini sering jalan sama orang. Jadinya mbaknya itu kalau menemui orang baru atau mungkin mau tanya itu juga ada rasa takut dulu ya Mbak. Ya, jadi saya tuh malah lebih cenderung menghindar dulu, kayak dulu pergi nggak mau banyak takut sama. Jadi ini faktornya mungkin dari rumah ya Mbak sudah terbawa suasana setiap hari. Mungkin ada teman-teman mau Mungkin kalau dari ceritanya Mbak Nabila itu sama kayak Mbak Nabila ya, karena udah takut duluan, jadinya kayak mulai terlebih dahulu takut sendiri gitu. Jadi ya kalau menurut saya itu mulai aja ditanamkan di pikirannya, sama di dirinya kalau sebenarnya kamu nggak apa-apa ya, walaupun Mbak Intan nanti mau ngobrol sama orang baru, jadi Mbak Intan itu kayak langsung menanamkan di dirinya itu kayak orang itu sebenarnya nggak apa-apa ya, jadi cuma ngomong aja gitu, biar Mbak Intan tuh nggak tahu belum bisa diskusi lagi, karena menurut saya tadi hampir sama kayak Mbak Intan. mungkin ada lagi yang mau menambah. mungkin sudah cukup. Baik, kalau mau mencoba teman-teman mungkin ibaratnya itu jangan terlalu sulit berpikir bahwa orang lain akan menyakiti mereka. Jadi mungkin bisa dicoba Mbak untuk bergaul lebih luas lagi. Jadi kalau ada teman-teman itu nggak apa-apa, kamu tanya dulu nggak apa-apa. Orang lain kan juga nggak mungkin langsung nyokot gitu Mbak. Mungkin masih bisa kasih tanya nama, tanya rumah, sumber ya. Tapi sebenarnya Mungkin kalau kenal orang baru itu nggak mungkin orang lain juga langsung asing kan juga nggak gitu Mbak. Itu palingan tanya nama dari alamat. Mungkin ada lagi yang mau cerita? Bagian tadinya tidak jadi kan masalah saya itu masalah saya masih SMP. Saya itu kayak saya diajak itu diajak itu kecil, pintar gitu, kecil itu aku. Nah, itu kayak saya dari
waktu itu kan saya belajarnya itu belajar karena ya kayak ada orang tua musik kalau aku lagi dan terus kamu gimana setelah kerja mungkin pengalaman atau di juga kalau saya mau nanti saya kalah dulu dengan sistem ini cuma ya tapi ya kalau misalnya dua orang ya pasti kalau kan kalau misalnya saya kalau misalnya saya duluin saya pernah belajar semua sih itu mungkin kemudian yang fisik juga ya saya pikir ilmu atau ya jadi berarti kamu tuh pas waktu di sudah besar aja nggak sebenarnya itu tuh kok harus saja biasa ini belajar yang disebut sebentar dengan seperti bisa itu latihan belajar dulu nanti kalau di sekolah itu jadi lebih berani terus juga bahwa kita semua kan sama-sama makan nasi gitu mungkin ya beda lah biasanya gitu tapi itu kan sama-sama makan nasi ya dan punya kekuatan sendiri masing-masing apalagi kalau itu bela diri itu pasti kan makin kuat jadi kita itu kalau harus berani harus melindungi diri kita sendiri karena itu salah satu bentuk kita dari diri kita sendiri bisa ya mungkin ada orang lain itu dari saya sendiri kalau saya juga kalau ibunya itu kirim untuk kita mungkin jadi biar kita juga agak sedikit walaupun bisa kita diam jadi nggak bisa kita ya udah setelah saya ngomong apa nanti kamu begitu sudah mungkin kalau kemudian fisik kan manusia juga namanya bakal berubah ya Mbak. Mungkin dari kecilnya itu kita lebih pas besarnya itu bisa itu sekarang juga udah sering kan ya mungkin itu bisa agaknya itu bisa membuktikan kalau manusia itu bisa berubah dari tanda-tandanya ini terima ini sifatnya saya pun saya kan fokus saya fokus di perusahaan terus saya belajar jadi si perusahaan itu saya kayak kita itu dulu terus setelah itu saya itu mungkin siapa yang mau cerita lagi saya bukan akun jadi diriku saya bukan berdasarkan ke posisi terus saya kan itu di jenis perusahaan terus saya di tugasnya itu di kantor jadi di dalam saya itu tuh kayak ada orang cowok-cowok kan yang berarti bukan cowok yang saya itu kan yang bukan cowok yang berbeda terus saya itu kan kayak gadget kayak ini ya jilid terus kayak gadget suaranya karena sih jadi itu saya juga merasa saya jadi kan dia terus lagi dari situ saya kayak disuruh jadi pemimpin itu saya nggak mau karena ditolak terus saya jadi sedikit ya kayak sedikit di proses itu saya kan sesuai dengan itu tuh saya jadi enggak jadi merasa apa itu belajar yang pada yang di sana
budaya menolak Mbak itu maksudnya jelek itu dalam arti fisik atau mungkin dari segi segi fisik juga, dari segi kayak suaranya waktu mimpi itu kayak kami kecil kayak kurang tegas gitu. berarti teman-teman itu begini ya Mbak? Iya betul. Mungkin ada masukan ya saya sudah Pak, saya Mbak Intan. Mbak Intan itu sebaiknya itu memperbaiki diri. Jadi kan kalau itu jadi motivasi buat Mbak Intan untuk lebih berubah. Jadi Mbak Intan nggak perlu berjuang. Mbak Intan itu bagus gitu loh, itu bagus. Harus memperbaiki ya, harus memperbaiki. Terima kasih Mbak Nandis. mungkin ada lagi sebelumnya Mbak. Nah itu kan jadi kurang PS juga. Sampai sekarang waktu kuliah Mbak itu juga masih susah untuk berpendapat gitu juga. Iya susah berpendapat sama sulit Jadi karena kejadian itu hanya dua semester gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu itu yang diucapkan Mbak Ida tadi untuk membuktikan ke orang yang ngajarin tadi bahwa Mbak Ida itu sebenarnya nggak seperti yang dipikirkan orang itu. Terus juga Mbak Ida tuh juga memperbaiki kayak pikirannya juga kayak lebih rasional lagi. Kalau sebenarnya orang itu cuma bisa berdebat aja, nggak bisa cara kalau bahasanya itu nggak bisa jadi kayak kita gitu. Jadi kan orang-orang yang itu kan bergerak sesuai dengan kemampuannya. Jadi perkembangan Mbak saat itu membentuk orang lain yang mengaji Mbak itu sangat banyak dan merasakan seperti Mbak Intan. Jadinya sebenarnya itu bisa juga motivasi bahwa orang lain pun juga sebenarnya nggak tahu Mbak Intan seperti apa kan seperti itu. Jadinya Mbak Intan baik lagi pikiran bisa rasional lagi bahwa yaitu tadi kalau orang lain yang itu nggak bisa jadi Mbak Intan lagi. Jadinya Mbak Intan mungkin orang bisa lebih mulai berpendapat lagi, lebih belajar lagi seperti itu. Baik, terima kasih Mbak India. Bisa diterima masukannya Kalau bisa tadi Mbak Sanita tidak ada dengan Mbak. Saya menambahkan jika kurang percaya diri percaya diri. kalau menurut saya ketika teman ngasih kritikan tapi kritikan yang membangun kayak ada solusinya terima, tapi kalau sampai diomong-omong ya menurut saya tidak perlu digubris karena bayangkan bahwa mereka itu hanya sampah-sampah yang sangat-sangat tidak estetik gitu ya. Jadi tidak perlu sampai diambil untuk apa orang mereka saja tidak bisa berkata-kata baik seperti itu. Itu masih kaitan ya. Ya, jadi sama teman-teman mungkin orang itu bisa menjadi motivasi, bisa motivasi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan kalau kritikan orang itu nyakitin hati kita, kalau itu cuma jadi motivasi aja gitu Mbak. Aku kurang gini ya. Kita kan juga sama-sama belajar mungkin ke depannya gitu. Jadi ini sudah cerita semua ya soal-soal. Nah ini cerita dari teman-teman itu mungkin cerita dari teman-teman itu soal tidak bikin dan kurang percaya diri. Terus ada Baik, teman-teman sudah bercerita semuanya ya. Jadi saya simpulkan bahwa cerita teman-teman itu kurang lebih tidak pede sama diri kita sendiri dan ada tekanan dari orang lain ya, tidak dari diri, tidak dari lain.
hal kecil apa yang kalian bisa lakukan untuk membangun masa depan atau yang bisa dilakukan untuk hari ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Linda. Kalau saya sih mulai terbuka dan juga mungkin ikut organisasi seperti sarana semuanya. Mbak Linda, bisa dilanjut? Mbak Linda. Kalau saya mungkin mencoba untuk tidak apa yang mungkin sekitar dari saya, jadi lebih berani untuk ngobrol mungkin sama orang baru itu yang sudah mau saja sampai terima. Mungkin banyak banget. Mungkin lebih jelas saya lakukan kalau ada kritikan saya akan merubah kritikan menjadi motivasi saya. Jadi agar lebih saya itu bisa memberikan kepada orang yang mengenal saya itu kalau saya itu bisa lebih baik bukan yang takut. Gitu. Berarti menjadikan motivasi juga untuk kita di masa depan. Mungkin selanjutnya mengenai saya mungkin bikin perbaiki pemikiran saya supaya lebih rasional aja sih sebenarnya kan. Jadi saya berpikir bahwa semua orang itu sama kayak teman saya yang tidak berani saya itu kan. Jadi saya lebih kayak berpikir bahwa semua itu berbeda. Mungkin saya bisa mengupdate diri dan saya bisa percaya diri lagi. Mungkin teman-teman itu sebenarnya bisa menjadikan motivasi, jadi kita itu bisa berubah di masa depan. Jadi mungkin yang tadi seperti bahasa kita kuliah fisik atau wanita juga kuliah itu kan manusia juga pasti kan berubah ya Mbak, bisa dari waktu itu. Mungkin juga teman-teman bisa mengasah kemampuan untuk mengikuti organisasi, karena di organisasi itu kita banyak belajar, gak cuma dari lingkungan kita sendiri, ada dari lingkungan kan banyak lingkungan kan, teman-teman juga gak, mungkin dari fakultas juga ada. Baik, ini bisa saya akhiri ya sesi konseling hari ini. Iya. Kita akan lanjut di sesi minggu depan atau mungkin di WhatsApp saja. Kita punya WA, punya grup ya? Iya punya. Baik, kita akhiri konseling hari ini. Dan terima kasih teman-teman sudah memberi masukan, mendengarkan cerita orang lain, dan cerita orang lain jangan sampai disebarkan. Kita sudah menepati janji, kita harus berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.